Kisah seorang putri raja yang sangat cantik jelita. Berikut kisahnya. Putri Tadampali merupakan seorang putri di kerajaan dari daerah Luwu. Ia merupakan anak dari Datu Luwu yang bernama Labu Satana Datu Maongge. Ia seorang raja yang adil, bijaksana, dan arif, sehingga rakyatnya makmur dan sentosa. Putri Tadampali memiliki wajah yang rupawan, kecantikannya tersohor ke berbagai penjuru wilayah, hingga daerah Bonee yang letaknya cukup jauh dari Luwu. Selain parasnya yang rupawan, Putri Tadampali juga memiliki perangai yang baik. Suatu hari, Raja Bonee berniat untuk menikahkan putranya dengan Putri Tadampali. Dia lalu mengutus pengawal ke kerajaan Luwu untuk melamar sang putri. Sesampainya di istana Luwu, pengawal yang diutus oleh Raja Bonee pun mengutarakan maksud kedatangannya. Mendengar hal tersebut, Datu Luwu pun terdiam. Datu Luwu bingung untuk mengambil keputusan, sebab dalam adat kerajaan Luwu, seorang gadis Luwu tidak diperbolehkan menikah dengan seorang pemuda dari negeri lain. Akan tetapi, jika lamaran itu ditolak, ia khawatir akan terjadi peperangan yang mengakibatkan rakyatnya menderita. Beberapa saat ia berpikir, Datu Luwu masih kebingungan untuk memberikan jawaban. Namun setelah mempertimbangkan beberapa hal, akhirnya Datu Luwu pun memutuskan untuk menerima lamaran tersebut. Tak lama usai Datu Luwu memutuskan menerima lamaran tersebut, nasib malang justru menimpa putrinya. Putri Tadampali menderita sakit kulit yang aneh, tubuhnya mengeluarkan cairan kental yang menjijikkan, dan mengeluarkan bau tidak sedap. Seluruh tabib istana tidak mampu mengobati penyakit aneh yang diderita Putri Tadampali. Bahkan, para tabib pun mengatakan bahwa penyakit yang diderita sang putri bersifat menular. Setelah berpikir dan menimbang, oleh karena itu Datu Luwu mengambil keputusan untuk mengasingkan sang putri, agar rakyat tidak terkena penyakit menular itu. Meskipun Putri Tadampali merasa sedih, tapi dia tetap patuh pada keputusan ayahnya. Dengan berat hati, Datu Luwu terpaksa harus berpisah dengan sang putri yang sangat ia sayangi. Dan sebelum putri berangkat, Datu Luwu memberikan sebuah keris kepada sang putri sebagai tanda bahwa dia tidak pernah melupakan Putri Tadampali, apalagi sampai membuangnya. Dan berangkatlah Putri Tadampali bersama beberapa orang pengawalnya. Mereka pergi ke suatu daerah yang sangat jauh dari kerajaan Luwu menggunakan perahu. Setelah berbulan-bulan mereka berlayar tanpa arah dan tujuan, mereka kemudian menemukan daratan. Dan seorang pengawal pun menemukan buah wajo saat menginjakkan kakinya di tempat itu, sehingga Putri Tadampali memutuskan untuk menamai daerah itu dengan sebutan nama Wajo. Tempat itu relatif subur dan sejuk, sehingga Putri Tadampali memutuskan untuk menetap di wilayah itu bersama para pengawalnya. Dan di tempat itu pula mereka berusaha dan bekerja keras membangun permukiman sebagai tempat tinggal. Suatu waktu, Putri Tadampali duduk di tepi danau, kemudian seekor kerbau putih datang dan menjilat kulit sang putri dengan lembut. Mulanya Putri Tadampali ingin mengusirnya, namun kerbau itu sangat jinak, dan tetap saja si kerbau itu menjilatnya. Dan akhirnya dia diamkan saja. Setelah kerbau itu menjilati Putri Tadampali, hal tidak terduga justru terjadi. Bekas jilatan kerbau putih itu ternyata menjadi obat dan menyembuhkan penyakit kulit yang dialaminya selama ini. Akhirnya kulitnya menjadi putih, bersih, dan halus kembali. Sang putri pun bersyukur kepada Tuhan karena penyakitnya telah sembuh. Sebagai bentuk penghargaan kepada kerbau putih itu, Putri Tadampali memerintahkan pengawalnya agar tidak menyembelih, apalagi sampai memakan kerbau putih tersebut, karena telah berjasa menyembuhkan dari penyakit yang dideritanya. Suatu ketika, putra mahkota Boni pergi berburu bersama Anre Guru Pakinyarangne, atau Panglima Kerajaan Boni serta beberapa pengawalnya.
Tidak sengaja dia berburu terlalu jauh sehingga terpisah dari rombongan. Saat malam tiba, dia belum juga menemukan para pengawalnya, sehingga membuatnya semakin gelisah dan tidak dapat memejamkan mata. Dari kejauhan dia melihat seberkas sinar, dan dia pun memberanikan diri untuk mendekati sumber cahaya itu. Pada saat ia sampai di sumber cahaya itu, ia terkejut karena mendapati seorang putri yang sangat cantik jelita. Mereka lalu saling berkenalan, dan menjadi akrab satu sama lain. Sekembalinya ke negeri asalnya, sang putra mahkota jadi tampak sering termenung, dikarenakan ingatannya terus tertuju pada Putri Tadampali yang ditemuinya malam itu. Andre Guru Pakinyarangne, yang melihat gelagat sang putra mahkota, dan lalu menceritakannya kepada Raja Boni. Dia mengusulkan agar Raja Boni melamarkan Putri Tadampali untuk sang putra mahkota. Dan kemudian disetujuilah oleh Raja Boni. Raja Boni pun lalu mengirimkan utusannya ke daerah Wajo untuk meminang Putri Tadampali. Setelah para utusan itu sampai dan menyampaikan keinginan sang Raja Boni, lalu Putri Tadampali menyerahkan sebilah keris yang dulu pernah diberikan oleh sang ayah kepada dirinya sebelum ia meninggalkan istana. Putri Tadampali meminta agar mereka menemui Datu Luwu atau ayahnya dahulu untuk menyerahkan keris itu. Apabila Datu Luwu menerima keris itu dengan baik, maka Putri Tadampali pun akan menerima lamaran tersebut. Putra mahkota Boni lalu berangkat seorang diri untuk menemui Datu Luwu atau ayah sang putri, dan menceritakan semua kejadian yang telah terjadi, dan menyampaikan niatnya untuk mempersunting sang Putri Tadampali. Setelah itu, putra mahkota menyerahkan keris pusaka yang dititipkan oleh Putri Tadampali kepada Datu Luwu. Tidak lama setelah itu, Datu Luwu dan permaisurinya langsung bergegas menjemput sang putri. Lalu menikahkannya dengan putra mahkota Boni. Pernikahan keduanya pun berlangsung di Wajo. Dan, selang beberapa tahun usai pernikahan mereka, putra mahkota Boni diangkat menjadi raja. Kisah Putri Tadampali ini pun mengandung pesan moral tentang kesabaran dan keikhlasan. Dalam kisah ini, digambarkan sosok Putri Tadampali yang tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan dari Tuhan, hingga akhirnya kesabaran itu berbuah manis. Selain itu, kisah ini juga menggambarkan tentang pentingnya saling menghargai sesama makhluk. Dan bentuk penghargaan sang putri, ia yang melarang untuk menyembelih kerbau putih itu. Tentulah karena kerbau putih itu telah menyembuhkan dari penyakitnya. Hingga kini, masih tetap dipercaya oleh sebagian masyarakat Bugis, khususnya daerah Wajo dan sekitarnya. Terima kasih sudah mengikuti kami. Salamaki, topada salamak maneng.